Ya, selamat malam kalian Mita semuanya. Sukihontu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi di kelas Abhidhamma bersama Romo Ruby Santamoko malam ini Selasa tanggal 12 April 2022 yaitu bab 3 part ke-24. Sebelumnya mari kita ingat kembali materi pertemuan ke-23 yang mana Romo telah menjelaskan tentang objek atau aramana. Di dalam bahasa Pali ada dua terminologi tentang objek, yaitu alambana dan aramana. Yang mana alambana adalah dhamma yang dijadikan tempat oleh cita dan cetasika untuk berpegangan, yang diumpamakan seperti tongkat. Sedangkan aramana adalah dhamma yang dijadikan tempat untuk bersenang-senang oleh kesadaran dan faktor mental yang mana diumpamakan seperti taman. Objek sangat penting bagi cetasika dan cita. Karena tanpa adanya objek, maka kesadaran dan cetasika yang terkait tak akan pernah bisa muncul. Nah, di dalam Abhidhamma, objek diklasifikasikan menjadi 6, yaitu rupa atau wanaramana, sadaramana, gandaramana, rasaramana, kotabaramana, dhammaramana. Yang mana selain dhammaramana itu terjadi di pintu 5 panca indera dan pintu batin. Lalu juga Romo menjelaskan bahwa objek-objek ini pun harus dalam jangkauan, harus ada perhatian dan ada perantaranya. Dan objek pun dikategorikan menjadi 4, yaitu objek yang sangat besar, ati mahanta, yang besar mahanta, yang kecil parita, dan yang sangat kecil ati parinta. Bila objeknya sangat besar, maka harus ada di Pancadwarawiti itu 17 kana atau 17 gerbong full. Di dalam buku Samohawidani mendefinisikan objek bentuk sebagai perubahan warna, maka kondisi atau objek bentuk tersebut menjadi terlihat di dalam batin. Dan Romo juga menyatakan wajah di mata para yogi yang telah berkembang samadinya adalah fenomena yang muncul dan lenyap dengan kecepatan sangat tinggi, serta tak ada substansi atau inti yang kekal. Sedangkan dalam pengertian para mata, wajah adalah kumpulan dari kelompok materi atau rupa kalapa dalam jumlah sangat banyak, di mana setiap kelompok materi terdiri dari minimal 8 fenomena materi, yaitu patawidatu, apodatu, tejodatu, wayodatu, rupa atau warna, lalu ada ganda, ada rasa, dan ahara. Kemudian definisi dari objek suara adalah sesuatu yang dapat didengar saat kita bercakap-cakap atau sesuatu yang berbunyi. Sedangkan objek bau adalah sesuatu yang tercium oleh indera hidung. Dan objek rasa adalah sesuatu yang dirasakan atau yang dinikmati oleh lidah. Sedangkan objek sentuhan adalah sesuatu yang disentuh. Sedangkan objek mental adalah objek batin yang memiliki karakteristik alamiahnya sendiri. Jadi menurut Romo, kemunculan kesadaran adalah efek dari benturan antara objek dengan dwara, yang diumpamakan seperti nyala api karena adanya gesekan antara batang korek api dan permukaan nitro di kotak korek api itu sendiri. Semua objek pada saat present moment
dapat dirasakan oleh pintu batin. Nah, demikianlah ulasan pada pembelajaran minggu yang lalu. Sekian ya, Romo Adi, persilakan. Baik, terima kasih Ramani Dwita atas ulasan pertemuan ke-23. Sangat bagus sekali. Baik, Rama-Ramani Kalyanwita, selanjutnya mari kita mulai kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Terima kasih Romo Adi, teman-teman semua. Selamat malam. Sebelum kita berbincang dhamma, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 12 April 2022, kita melanjutkan pelajaran Pakinaka yang ke-24, membahas tentang objek atau aramana ya. Kita lanjutkan ya, tapi sebelum melanjutkan ada saya mengambil satu buku dari Yang Mulyasin, Dhamma Aramana. Sekarang kita bicara objek dhamma berarti ya. Dhamma aramanang hanya pasada suka, masuka rupa, cita-cita sika nibana, panyati wesa, canda, saga hati, tata caku dwarika, kicat tanang, sabha sampati, rupa mewa aramanang, kanca pacupanang, tata sota warika, citan dinampi, sadanini, tanica, pacupananca, nyewa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi objek metal mencakup 6 hal, yaitu materi penginderaan, materi yang lembut, kesadaran, faktor-faktor mental, nibbana, dan konsep. Sehubungan dengan hal tersebut, objek yang semua kesadaran yang muncul di pintu hanyalah objek bentuk, itu pun yang masa kini, demikian pula halnya dengan kesadaran yang muncul di pintu telinga lainnya, suara, dan sebagainya adalah di masa kini. Jadi saya ingin menjelaskan hal tersebut ya teman-teman sekalian. Izinkan saya menggunakan whiteboard ya. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa kemarin kan kalau kita bicara objek nih, objek ya aramana ya. Nah, aramana ini objek ini akan tentu akan menimbulkan winyana, kesadaran ya, atau cita, akan menimbulkan kesadaran. Tetapi objek ini tentu harus ada pintunya ya, pintunya harus ada luar gitu ya. Jadi objek pintunya harus ada, objeknya juga ada, sehingga menimbulkan kesadaran. Kalau kita bicara kesadaran, pasti ada proses witi di sini ya, proses berjalannya kesadaran. Nah, proses berjalannya kesadaran itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya objek. Itu yang kita bicara. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa objek yang kita bahas kemarin itu adalah hanya objek rupa atau warna gitu ya, ramana, yaitu objek bentuk. Lalu ada objek apa lagi? Ada objek sadaramana gitu ya, sadaramana,
objek suara, lalu ada Ganda. ganda ramana, objek bau ya, lalu ada rasa ramana, objek rasa, dan ada objek potaba, sentuhan. Ya. Objek sentuhan. Kita baru belajar ini kemarin ya. Tadi dibicarakan kan, objek ini kan syaratnya harus kekinian atau present moment ya. Dia harus present moment. Nggak boleh nggak present moment nih ya. Nah, karena dia objeknya present moment, berarti dia adalah masa kini ya. Kalau di dalam agama Buddha, kini itu namanya pacupana. Pacupana ya. Pacupana. Pacupana itu adalah objek sekarang, now. Objek kini ya, masa kini. Kita bahas tadi ya, sama Ramani Jiwita sudah dibahas tuh ya. Bahwa untuk objek rupa, materi, objek suara, objek bau, ya, objek rasa dan objek sentuhan. Nah, objek sentuhan tentu ada Patawi, Tejo, dan Wayo ya. Patawi kota Baramana, Tejo kota Baramana, dan Wayo kota Baramana. Objek ini, teman-teman sekalian, hanya bisa didapat pada saat present moment, pada saat kekinian saja ya. Dia tidak bisa diambil. Ini objek kenapa? Karena objek ini pintunya hanya pintu panca indera. Pintunya panca indera. Karena semua objek panca indera, semua pintu panca indera itu objeknya harus saat ini. Ya, dan dalam jangkauan. Nah, yang dibahas oleh buku tadi oleh Yang Mulia Sintaninda adalah ada kalimat bahasa Pali ya. Ternyata ada objek namanya objek kalau kita bicara mana? Ada objek namanya Dhamma Ramana. Ya, Dhamma Ramana. Apa itu Dhamma Ramana? Objek Dhamma itu apa, teman-teman? Objek semua, Paul ya. Dan dia hanya pintunya apa dia pintunya? Tentu pintunya adalah pintu mano. Ya, mano 2. Yang akan berakibat menjadi mano winyana, gitu kan? Tapi Dhamma Ramana ini ada beberapa poin tadi. Masih ingat nggak tadi apa saja? Kalau kita pernah belajar. Ada cita, ada cetasika, ada apa lagi? Aularika dan sukuma rupa, ya. Kalau di bukunya Pancapasada, apa? Pancapasada. Pasada rupa 5. Iya. Apalagi? Sukuma rupa 16. Terus? Nibbana dan konsep panyati. Ya, ya. Kita bicara rupa dulu nih ya. Rupanya nanti kita bicara rupa. Di dalam rupa nanti ada materi yang kasar, olarika. Nah, kita lihat ya, olarika rupa. Olarika rupa itu nanti ada 12. Lalu ada materi yang namanya materi yang lembut, namanya sukuma. Ya, sukuma rupa. Ada 16. Kita bastar ya, ini kita bastar. Lalu ada nibbana tadi. Dan ada panyati konsep. Tuh, jadi objek dhamma ini teman-teman sekalian menurut Abhidhamma, objek dhamma ini Dhamma Ramana ya khususnya adalah kalimatnya ada di dalam 28 materi. Ya, nih. Di 28 rupa. Ya, ada di 28 rupa. Rupa 28 ya. Tuh, ya. Dan rupa yang 28 itu dibagi menjadi olarika rupa. Olarika itu adalah rupa yang kasar. Dan ini adalah rupa yang lembut.
Ntar saya tunjukin ya materi. Jadi kalimatnya begitu tadi ya. Tata caku duara citanang saba sabe sampi rupa mewa dan aramanang tata pacu panang. Tadi kan begitu ya. Pacu panang itu berarti kan objeknya diambil dari satin ya. Tetapi dia bilang bahwa akan tetapi gitu ya, objek mental dhamma aramanang tanya pasada suka pada sukuma rupa cita-cita sika nibbana lalu canda sanggayati. Artinya materi pengindra, materi yang lembut, kesadaran, faktor-faktor mental dan nibbana serta panyati. Gitulah kalimat bahasa Pali di dalam apa namanya di dalam Abhidhamma Sanggaha ya. Sair Abhidhamma Sanggaha. Nah, nanti teman-teman kalau kita bicara rupa 28 ini, materi ini akan kita bahas di bab 6. Di bab 6. Dan kita pernah belajar secara offline ya, bab 6. Teman-teman di teman-teman di Sipatana, teman-teman di Sasana Subhasita, itu pernah, bahkan teman-teman di Cetya Akasila pernah ikut belajar secara offline tentang Abhidhamma bab 6. Nah, teman-teman kita bisa lihat nih ya. Kalau gitu ada materi yang perlu dibuat nih terkait dengan bab 6 ya. Terkait dengan bab 6. Saya exit dulu. Bab 6 ya, teman-teman ya. Kalau saya lihat bab 6 nih, teman-teman. Nah, teman-teman nanti kita akan melihat pembagian rupa ya, pembagian rupa. Rupa itu dibagi ada 5 pembagian kalau kita belajar rupa ya. Tapi nanti kita akan saya riset dulu. Ya, teman-teman ya. Ya, nah. Rupa Wibangga. Rupa Wibangga berbicaranya adalah ini dia, dari saya. Rupa di Wibangga ada bicara tentang membahas rupa secara gitu kalimatnya ya. Membahas rupa secara lebih luas atau mengklarifikasikan rupa dengan metode 12 pasang. Di buku yang mulia Asin Keminda 12 pasang. Di buku di buku Pak Pandit hanya 11 pasang. Di bukunya Dr. Montimun hanya 8 atau 9 pasang. Gitu ya. Dan Rupa Wibangga ini membahas rupa dibagi menjadi pasangan dan dibagi menjadi sifat. Gitu ya. Nah, karena rupa dibagi menjadi sifat, nanti ada 8. Kita akan bahas itu di bab 6. Tapi kita lihat nih, ada kalimat, tadi apa? Sukuma sama olarika. Nih, kita cari olarika, ini dia. Olarika rupa. Ya. Ada berapa olarika rupa ini? Dia pasangannya. Kalau saya klik olarika rupa adalah materi yang kasar, yang besar, yang kasar. Materi yang kasar itu coba dilihat kalau kita di blood, teman-teman, dari 28 hanya ada 12. Ini saya riset. Anda lihat sisi sebelah kiri ya. Anda lihat sisi sebelah kiri. Ya, Anda lihat sisi sebelah kiri ya. Aduh, bentar ya, mohon maaf. Saya harus lihat Rupa Wibangga lagi dulu. Nah, olarika. Ya, ini olarika ya. Kalau saya klik di sini olarika, teman-teman, lihat sisi sebelah kiri yang 28 itu ya. Nah, tuh semua. Apa yang 12 itu? Yang 12 itu kalau kita berbicara ya, teman-teman ya, ada yang namanya caku pasada rupa. Ya, apa tuh? Caku, sota, ganha, jihwa, kaya. 5 ya. Lalu ada apa lagi? Ada apa nih?
materi ini ada materi Warna, untuk warna Raman. kemana? Oh, ini warna ya. Gocara rupa 7 ya. Gocara rupa 7 ya. Kalau rupa yang kasar itu adalah rupa 7. Terus nanti ada suara ya, ada suara, ada apa tadi nih? Ada jihwa, ada sota, ada jihwa, ada kotaba dan sebagainya ya. Nah, ada elemen nih, ada elemen patawi, apo, patawi, tejo, wayo. Jadi kalau kita jumlah ada berapa teman-teman? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi artinya dia ada di pasada rupa 5 sama di gocara atau wisaya rupa 7, ya 4, 7. Nah, olaika rupa adalah materi yang kasar. Karena dia berpasangan kan materi yang kasar. Nah, sisanya di luar materi yang kasar disebut sebagai sukuma rupa. Sukuma. Dia kan saya berpasangan kan, sukuma. Nah, di luar itu adalah pasti jumlahnya totalnya pasti 16 ya. Ada apodatu gitu kan. Ada macam-macam ya, ada segala macam ya. Nanti kita bahas itu di bab 6. Di bab 6 belajar tentang rupa. Tapi untuk di syair Abhidhamma Sanggaha bab 3 sudah disinggung ini. Kalimatnya tadi ya. Dhamma Ramana hanya pasada suka. Pada pasada suka sukuma rupa. Pasada suka sukuma rupa gitu kan. Jadi digabung ya. Jadi seperti itu pasada landasan tadi ya landasan pasada. Tentu kalau kita bicara landasan kan disepasang dengan gocara rupa atau wisaya. Nah, gitu teman-teman, nanti kita bahas ya detailnya kita bahas tuh teman-teman ya. Nanti kita akan belajar materi yang 28 itu gitu ya. Materi itu akan kita dalami di bab 6. Dan kalau kita belajar materi, maka seluruh pelajaran Abhidhamma mesti sudah selesai. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Objek dhamma itu ada 5 ya. Nah, nanti kita bicara begini nih. Ya. Kenapa objek dhamma? Kita kan sudah belajar kita dong. Kita juga sudah belajar cetasika dong ya. Nanti nibbana dan rupa ini akan kita bahas di bab 5. Di bab 6 ya. Nibbana kayaknya di bab 5 ya. Rupa dan nibbana itu bab 6. Ya. Rupa dan nibbana di bab 6. Jadi objek dhamma itu makanya karena dia objeknya dhamma, maka objek dhamma ini bisa atita, anagata, pacupana, anagata. Atita masa lalu, pacupana sekarang, lalu anagata masa depan. Jadi objek dhamma itu bisa kita ambil tidak hanya terpaku objek kekinian. Bisa saja objek dhamma itu kita bisa mengambilnya dari masa lalu. Karena mano pintunya kan pintu batin nih. Karena pintunya pintu batin, maka kita bisa mengambil objek dari masa lalu. Kita bisa mengambil objek waktu kita kecil, waktu kita jatuh, dan sebagainya itu bisa kita ambil. Ya, nanti kita bahas yang berikutnya, teman-teman, di kalimat yang lain, di syair Abhidhamma Sanggaha ya. Ada mano duara rika citanang panah cabidami pacupana matitang anagatang kalawitanca yata maramanang hoti. Akan tetapi objek untuk kesadaran yang melalui pintu batin ada 6, masa kini, masa lalu, masa depan, dan terbebas dari waktu sesuai dengan yang sepantasnya. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi artinya di dalam bahasa Palinya itu seperti itu, bahwa objek dhamma ini terbebas dia ya. Dia bisa mengambil objek ini, dia bisa mengambil caku ya. Objek yang namanya melalui pintu
objek melalui pintu mano, ya mano dwara, sorry. Kalau kita bicara melalui pintu mano dwara nih, nah mano dwara itu bisa mengambil apa? Objek apa? Objek arah mana? Rupa. Rupa arah mana bisa diambil. Sada bisa nggak? Bisa. Apalagi yang bisa diambil? Ganda bisa diambil? Bisa. Lalu rasa bisa diambil oleh pintu batin. Potaba bisa diambil oleh pintu batin. Ya, dia juga bisa mengambil pintu ya objek-objek panca indera yang lain oleh apa namanya oleh pintu batin bisa diambil. Jadi Anda bisa bayangkan betapa hebatnya kekuatan mano, pintu pikiran atau pintu batin. Nanti kalau kita bicara pintu batin ini pula lah yang membuat para biku, para arahat, para paceka Buddha dan para sama-sama Buddha bisa berjalan di atas kesucian. Jadi kesucian itu tidak lain dan tidak bukan hanya melalui pintu batin. Nah, kalau melalui pintu batin berarti kita tidak perlu mencari tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang sakral, ya. Karena batin kita ini adalah tempat untuk bisa kita mengasah diri, untuk bisa mencapai kesucian. Gitu, teman-teman sekalian. Bahkan kalau kita bicara pintu batin ini membuat kita bisa, kalau orang bisa mencapai jana, dia bisa mencapai jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, bahkan kita bisa tubuh yang kita miliki, rupa, olarika rupa dan sukuma rupa ini, kita bisa menembus dinding, ya, bayangin rupa. Rupanya kan kasar tuh, ya, tapi bisa kita tembus dinding. Kenapa? Karena ada kita punya abinya, ya. Kalau kita punya abinya, teman-teman nanti rupa materi kasar ini bisa saja jadi halus, lembut, dan kita bisa menembus ke dinding dan sebagainya. Abinya. Ya. Abinya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, kalau kita bicara jana, pencapaian jana, jana hanya bisa diraih dari pintu batin, nggak ada pintu lain. Ya. Jadi Anda kalau mau sakti, mau kita kan artinya kita suka dulu waktu kita kecil kan kita pengen bisa terbang seperti Superman atau kita ingin menjadi apa namanya menjadi tokoh idola kita ya superhero. Ya. Padahal superhero itu adanya di batin kita. Batin kita yang setiap saat selalu mindfulness, penuh dengan perhatian dan akan lambat laun kita menjadi orang yang tercerahkan gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan ketemu di bab 4 yang seperti saya sampaikan kemarin ya. Karena objek itu, teman-teman ya, kita bicara objek ya. Nah, jadi arah mana gitu ya. Arah mana ini nanti akan mempengaruhi arah mana atau objek akan mempengaruhi proses citawiti. Nah, ya. Citawiti itu sangat dipengaruhi oleh objek dan tentu oleh pintu dwara. Sangat dipengaruhi. Ya. Nah, kenapa kita penting belajar dwara? Kita kenapa penting belajar arah mana objek? Karena nanti di bab 4 kita belajar citawiti, kita sudah minimal sudah paham. Ya. Nah, kita sekarang lihat secara detail ya tentang objek itu apa saja ya. Sekarang kita lihat penjelasan detail tentang objek ya. Kita bicara penjelasan detail nanti detail gitu ya tentang berbagai macam jenis objek. Bermacam objek. Nih, teman-teman biar tahu ya. Atau arah mana. Itu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan ketemu nih istilah-istilah. Nanti istilah ini akan kita pelajari ya di bab 4. Yang pertama istilahnya nanti. Istilahnya namanya parita. Parita disambung ramana.
Gitu. Parita Ramana adalah objek terbatas atau kecil. Jadi parita itu punya pengertian ya perlindungan atau sebagai objek terbatas atau objek kecil. Nah, ya. Nah, karena dia objeknya terbatas, teman-teman sekalian, nanti teman-teman akan mengerti bahwa objeknya hanya di mana. Objeknya karena terbatas, objeknya hanya di kama wacara ramana. Kama wacara ramana. Wacara ramana. Apa itu objek kama wacara ramana? Ya kalau kita lihat nanti objek kama wacara ramana itu hanya dua, yaitu apa? Cita yang jumlahnya ada berapa? 54 dengan cetasika yang jumlahnya ada berapa? 52 saja. Jadi cita 54 dan cetasika 52 plus tambah satu lagi rupa 28 gitu ya. Objek ini menjadi parita ramana. Objek yang sangat terbatas dan kecil sekali. Jadi kalimatnya lebih sederhana bahwa objek parita ini bisa saja muncul dari panca indera yang 6 panca indera yang 6 pintu indera tadi ya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan objek berikutnya. Objek yang kedua ya. Yang kedua adalah objek lokiya ramana. Apa itu objek lokiya ramana? Tentu objek duniawi ya. Ya, objek duniawi ini adalah semua objek kecuali semua objek all objek kecuali minus pakai merah ya, minus yang namanya kesadaran adi duniawi. Yang berarti berapa jumlah citanya? Teman-teman sekalian. Lokutara cita ada berapa? Cita ada berapa? Cita 89. 89 potong 8. Berarti rupanya berarti ada berapa? Ya, berarti objek ini yang lokiya dhamma ini 89 potong lokutara di duniawi. Berarti berapa? Ada berapa cita? 81. Ya. Karena 8-nya punya lokutara cita, ya. Paham ya teman-teman ya? Nanti lihat lagi bab 1. Lalu cetasikanya berapa? Cetasikanya 52. Gitu. Rupanya berapa? Rupanya adalah 28. Tapi plus panyati. Atau konsep. Di sini ada konsep tambahannya. Ya. Nanti ada beberapa, baru 2 ya. Nanti ada kurang lebih ada 6 ya. Baru 2 ya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Yang nomor 3 ya. Ini dihapus bisa. Boleh ya. Nanti yang nomor 3 ya. Objeknya itu adalah objek apa ya? Maga. Objeknya kok gini ya? Objeknya kecuali jalan dan buah arahata. Berarti objeknya adalah objek lokiya plus sekapugala gitu loh kan. Objeknya adalah semua gitu, all gitu ya, semua objek. Tapi minusnya cuman wipaka dan pala maga
maga plus pala dari arahat. Arahata. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok objek ini kok bisa begitu? Karena objek arahat sudah kiriya. Ya. Tapi objek seorang Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala kan masih melihat objeknya kan masih tidak kiriya dia. Perbuatannya ada kusala aja gitu ya. Tapi kalau objeknya seorang arahat kan sudah jadi kiriya. Jadi all object minus maga dan pala arahat. Kalau gitu ada berapa? Teman-teman ada berapa jumlah kesadarannya kalau gitu? Kalau saya pakai hitam lagi. Yang ini berarti ada berapa? Citanya ada berapa? 89 potong 2. Ini gini. Paham nggak sih? Yang pertama dulu ya, saya pakai ini ya, saya pakai biar teman-teman gampang. Nih, saya exit dulu, saya ambil bab 1. Nih teman-teman nih, ini kan cita kan dibagi. Kalau yang objek kama wacara cita 54 ini berarti objeknya apa? Objek siapa? Objek si Parita. Ya, ingat tadi ya. Objek yang kama wacara yang 54 ini dan cetasika yang 52 ini yang di sebelah sini, kama wacara dan cetasika yang 52 ini serta rupa 28 adalah objek paritaramana. Objeknya sangat terbatas. Tapi untuk objek minus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah objek yang namanya lokiya aramana. Ya, lokiya aramana. Objek ini mahagata cita dan kama wacara cita. Mahagata cita 27 dan kama wacara cita 54 plus cetasika 52 dan rupa 28 plus satu lagi panyati adalah objek lokiya ramana. Paham ya? Lokiya ramana. Nah sekarang ada objek namanya objek minus ini nih, minus 1, minus 2. Kepunyaan wipaka, kepunyaan arahat, dan pala kepunyaan arahat. Objek ini adalah objek semua, ya. Tetapi kenapa arahat ini tidak termasuk? Karena nanti kalau orang sudah jadi magapala, perbuatannya kan jadi kiriya. Ya, dia tidak menghasilkan lagi. Ya, nah nanti berarti ada berapa kalau gitu? 89 potong 2. 1, 2. Ini adalah maga arahat dan ini adalah pala arahat. Ya, jadi cita yang 89 121 itu dipotong citanya kalau semua objek potong ini nih. Berarti citanya ada berapa? 89 potong 2. Jadi tinggal berapa? Tinggal 87. 87. Ya. 87. Lalu cetasikanya ada berapa? Cetasika ada berapa? 52. Rupa ada berapa? 28. Tetap sama. Ya, tapi tambah nibana dan panyati. Tambah nibana dan panyati. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat nanti kalau kita belajar objek itu semua objek yang 89 cita. Tanpa kecuali nih. All objek tapi tanpa kecuali. Berarti citanya ada berapa? Citanya ada berapa? 89. Cetasikanya ada berapa? Cetasika ada 52. Ada apa lagi? Ada rupa 28. Ada apa lagi? Nibana dan panyati.
Gitu, teman-teman ya. Jadi objek itu bisa bermacam-macam. Nanti kita lihat lagi objek yang berikutnya. Objek yang kelima, ya sekarang objek yang kelima ya. Kalau kita bicara objek yang kelima, teman-teman, objeknya adalah konsep, panyati saja. Objeknya hanya konsep saja, panyati saja. Panyati saja. Karena objek konsep atau panyati, konsep panyati ini kan bukan paramata dhamma kan? Dia bukan paramata dhamma, dia apa jadinya? Dia apa? Sebagai konvensional. Ya. Ya, ini bukan non paramata. Gitu. Dia non paramata. Lalu yang keenam objeknya adalah mahagata. Mahagata spesial. Tahu nggak mau objek mahagata spesial itu? Objeknya adalah namanya mahagata spesial. Yang punya objek mahagata spesial itu siapa sih? Dia yang punya apa? Yang punya apa? Abinya. Yang punya abinya berarti harus menguasai berapa jana? 9 jana di abhidhamma atau 8 jana di sutta. Ya, karena untuk bisa mencapai abinya harus menguasai 9 jana di abhidhamma atau 8 jana di sutta. Tapi nanti dia untuk memasuki abinya ini kan harus dari jana kelima. Di abhidhamma jana kelima, di sutta jana keempat. Gitu ya. Itu teman-teman. Jadi dikatakan sebagai mahagata spesial. Karena nanti kalau kita belajar di bab 4, teman-teman akan ketemu nih. Kalau orang misalnya ingin mencapai, ingin melakukan, kan kita tahu abinya itu kan ada 5 yang lokia dan 1 yang lokutara kan. Dibacaku, dibasota, pubeni wasanusatinyana, atau apa lagi idi, lalu ada cetoparianyana gitu kan. Ketika seseorang memiliki kemampuan itu, dia harus menguasai 9 jana di abhidhamma atau 8 jana di sutta, tapi dia turun dari jana 9 ke jana 8, dari jana 8 turun ke jana 7, dari 7 turun ke jana 6, turun ke jana 5, setelah di jana 5 di abhidhamma, dia keluar dulu dari jana 5, lalu dia menyatakan tekad dulu beraditana untuk melakukan yang namanya pencapaian abinya. Nah, baru mereka dia masuk lagi, baru masuknya abinya. Jadi dia seperti itu cara belajar. Kalau kita belajar nanti di bab 4 terkait dengan pencapaian abinya itu, jadi dia harus keluar dulu dari jana 5, setelah itu dia bertekad dulu untuk masuk ke abinya, baru dia bisa melakukan abinya. Makanya disebut mahagata spesial. Jadi tapi aja orang bilang bahwa abinya itu harus dimulai dari jana 5, betul dari jana 5, tapi dia harus keluar dari jana 5 tapi nanti bertekad dulu masuk lagi. Ya. Dan abinya yang paling hebat di dunia ini adalah yang Makapatihari ya. Kemampuan Gana untuk bisa mengeluarkan tubuh bagian atas dengan api dan tubuh bagian bawah air ya. Sudah melakukan 3 kali dalam sepanjang kehidupannya dan Munggalana 2 kali. Nah, jadi mahagata spesial. Lalu objek ya, ini objeknya beda lagi itu nanti ya. Kita belajar di bab 4 terkait dengan witi, karena kan terkait dengan objek ya. Yang ke-7 adalah objeknya adalah nibbana. Jadi objek nibbana itu bisa dicapai oleh para Arya Pugala. Orang-orang yang mencapai Lokutara Cita bisa saja mengambil objek nibbana. Ya. Tetapi mereka yang bisa memasuki Nirodha Samapatti hanyalah seorang anagami dan seorang arhat saja. Tapi objek nibbana bisa diambil oleh para Lokutara Cita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman akan mengerti gitu bahwa ini ada 7 objek yang nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Nah sekarang saya tanya lagi sama teman-teman. Kalau sepasang mata kita ini, gitu ya, sepasang mata kita ini. Nah saya mau tanya, mengambil objek tergantung apa? Kalau kita bicara sepasang mata kita ini mengambil objek nih. Ini mengambil objek ini objeknya nih.
anggaplah vas bunga atau botol gitu kan. Mengambil objek ini, si mata mengambil objek ini ya sepasang kesadaran panca indera atau sepasang mata kita, salah satunya ada caku winyana. Ketika dia mengambil objek ini, teman-teman, objek ini ya. Nah, tergantung apa, teman-teman? Tergantung apa? Kita pernah belajar kan? Ada tergantung apa objeknya. Tergantung kalau kita bicara hukum abadi di dunia ini, ada panca niyama, kama niyama, itu niyama dan segala macam ya. Kenapa orang bisa melihat botol ini tiba-tiba senang, somanasa? Kenapa dia tiba-tiba UPK? Kenapa dia cuma tiba-tiba dosa, domanasa, gitu kan? Melihat objek botol ini, teman-teman sekalian, menyenangkan atau tidak menyenangkan itu selalu ya teman-teman, selalu objek ini adalah objek masa kini, diambil dari masa lalu, ya. Objek yang masa kini kita ambil, kenapa botol ini kok tiba-tiba saya menyenangkan? Karena mungkin botol ini pernah kita bicarakan, botol ini pernah kita lihat, dan kita pernah lihat botol ini sebelumnya dan botolnya jelek. Tapi pada saat ini kita lihat botol ini bagus, maka timbul somanasa. Tapi kalau saya lihat botol ini jelek, karena di masa lalu ada botol yang bagus, maka perasaan saya jadi domasa. Jadi objek ini, objek internal ini ya, eksternal ya, sangat mempengaruhi yang namanya wedana. Kita pernah belajar wedana kan? Perasaan, ya. Perasaan itu sangat dipengaruhi, perasaan itu kan bisa muncul secara internal dan eksternal kan, gitu ya. Ya, eksternal itu salah satu ini. Kenapa kita bisa melihat botol ini tiba-tiba perasaan kita somanasa, domanasa, atau UPK? Karena objek yang kekinian ini selalu kita bandingkan dengan objek masa lalu yang sudah pernah kita lihat. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman. Ini kan objek mata kan? Kalau objek batin, ya teman-teman ya, objek batin itu tergantung apa? Kalau objek mata kan, atau objek mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh kan tergantung objeknya kan. Objeknya jelas tidak jelas gitu kan. Tapi kalau objek batin nih, objek batin, kita bicara objek batin. Ya. Ada dua elemen batin ya. Dua elemen batin itu saling menerima yang namanya apa? Sampaticana kan? Ya, sampaticana itu ya. Kita pernah belajar sampaticana itu wipakanya atau kiriya. Wipaka ya. Kita pernah belajar ya, sampaticana itu kan wipaka kan? Karena warnanya hijau kan? Nih, masih ingat nggak? Ini nih. Kan saya coba pakai hitam ya. Ini kan ada kita bawangga calana, bawangga paceda gitu kan. Ini kan ada pancaduara nih. Pancaduara, terus apa? Misalnya caku ya. Caku, lalu apa? Sampaticana, kesalahan menerima. Ya, santirana, baru wotapana akan diputuskan kan? Ya, ini adalah apa? Warna hijau ini apa? Wipaka kan? Kita sedang belajar kalau ini yang disebut pintu batin kan sudah mulai dari sini kan? Mulai dari sini, dari sampaticana, karena ini yang namanya manodatu itu apa sih? Manodatu itu apa? Dua pasang sampaticana kan? Gitu kan? Sampaticana dan pancaduara wajana kan gitu ya. Jadi sepasang sampaticana ini teman-teman sekalian, dia kan masuk elemen batin kan? Ya. Dia adalah sebagai sebenarnya wipaka saja. Wipaka. Resultan. Nah, dia bisa jadi baik dan tidak baik. Kira-kira apa yang terjadi? Tergantung di mana. Sebenarnya nanti di sini kita akan ketemu bahwa ini kan resultan ini kan ketika Anda menerima, sebenarnya kan menerimanya kan udah ada senang tidak senang sebenarnya kalau kita
kita belajar cepat gitu ya, senang tidak senang. Kenapa dari senang dan tidak senang tergantung di hadaya waktu sebenarnya. Ini sangat tergantung ketika Anda terima ini tergantung di hadaya waktu. Landasan hati atau landasan jantung. Sebenarnya kalau kita bicara begitu ya, walaupun belum diputuskan kan, ya sebelum diputuskan kan pasti Anda sudah F ini kan udah ketika Anda menerima objek mata ini pasti udah ada apa namanya sudah ada rangkaiannya sebenarnya walaupun diputusannya belakangan. Tapi ini ketika Anda menerimanya di landasan jantung sebenarnya di hadaya waktu. Lalu tadi diinvestigasi di sini. Ketika diinvestigasi di sini, teman-teman, dia mengambil objek dari 6 indria. Ya, ada objek. Dia menginvestigasi apa sih? Ini kan investigasi kan? Santirana kan adalah memeriksa kan? Dia memeriksa apa? Memeriksa objek apa? Objek rupa, objek apa lagi? Suara, objek apa lagi? Objek bau, objek rasa, objek sentuhan. Di sini diinvestigasi. Ya. Dan menginvestigasinya di momen sekarang. Ini semua di momen saat ini. Sampaticana di momen saat ini, Santirana juga di momen saat ini. Tapi kalau dia belum diputuskan, kalimatnya gini. Kalau misalnya kalimat gini, akan tetapi ketika muncul sebagai dia mempertahankan objek, kita pertahankan objek ini, gitu ya, di pintu batin, dia udah pindah bukan ke pintu panca indera, tapi di pintu batin. Nah, kalau sudah di pintu batin, kadang kesadaran ini mengambil objek masa lalu. Karena di sini bisa saja Santirana itu kan, makanya kenapa Anda melihatnya sekarang, tapi Anda bisa putuskannya nanti sore gitu, atau Anda lihat sekarang, Anda putuskannya besok pagi. Karena ketika objek itu Anda lihat, Anda pertahankan dulu tuh objek. Gitu kan? Ketika Anda pertahankan itu objek, Anda baru menginvestigasinya belakangan. Setelah Anda santai, Anda lihat-lihat Facebook, Anda lihat-lihat telepon atau segala macam, oh tadi yang ketemu saya itu adalah ternyata si A gitu loh. Jadi Anda mempertahankan objek tuh. Walaupun kita tahu mempertahankan objek itu kan nggak mungkin sepanjang kehidupan kan, pasti ada momen pencernyak gitu. Nah, kalau Anda sudah mempertahankan objek itu, objek itu sudah bukan masa kini lagi, tapi sudah menjadi masa lalu. Nah, kalau sudah jadi masa lalu, berarti sudah di pintunya bukan pintu jasmani, tapi udah pintu batin. Nah, itu nanti kita akan belajar ini detail di bab 4. Saya kan cuma kasih bocoran aja. Ya, itu ya teman-teman, jangan tanyakan dulu nih apa gitu ya. Tapi ini maksudnya nanti kita akan belajar di bab 4 itu prosesnya dari Sampaticana, Santirana, dia muncul di mana, ini muncul di rupanya apa, itu nanti kita belajar ya. Kita nantikan saja ya teman-teman ya. Kita nantikan ini kita pelajari nanti di bab 4 ya, di Rupawiti. Itu teman-teman. Sekarang kita berbicara tentang pintu batin nih sekarang. Kalau kita bicara pintu batin ya teman-teman. Di pintu batin kan hanya ada apa? Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Lalu kan ada pintu batin. Ini warnanya apa? Kuning. Gitu kan? Baru dipenggal baru Jawana kan? Ini Jawana. Baru ini kan Otapana kan nanti. Tadaramana kan? TR. Kalau kita berbicara di pintu batin, ini kan apa? Otapana akan diputuskan di pintu batin kan Manodwara kan, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat di pintu batin ini ada investigasi nggak? Ada sebenarnya. Ya, dia sudah ada investigasi. Anda jangan berpikir kalau Anda di pintu batin ini enggak tiba-tiba memutuskan saja, enggak. Di dalam pintu batin ini, ya, pintu batin ini ada investigasi juga. Gitu, ada investigasi juga. Nah, ketika dia berfungsi sebagai apa? Ya, prosesnya untuk pada saat dia di pintu batin ini ya teman-teman ya,
elemen kesadaran batin ini berfungsi untuk menginvestigasi, itu kalimatnya, di proses pintu apa? Pintu panca indera sebelumnya. Bisa teman-teman. Ya, nanti itu kita belajarnya di bab 4 seperti itu, detail sekali ya. Oke, kenapa harus dikuasai materi ini, materi aramana, materi duara. Nah, itu sangat penting supaya teman-teman nanti pada saat kita masuk ke bab 4, teman-teman akan nggak akan kesulitan karena sudah punya basic ya, basic itu. Banyak sih teman-teman, nanti ada istilah-istilah itu di bab 4 ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail ya. Nanti kita terkait dengan kita bicara nanti teman-teman akan ketemu nih pada saat di Santirana, di saat di Sampaticana Santirana itu objeknya apa? Apakah Mahakusala? Apakah Akusala Cita 12? Itu sangat berpengaruh. Makanya momen nanti kalau kita belajar di Citawidi ya teman-teman, 17 gerbong ini teman-teman, kalau kita bicara 17 gerbong ya, nanti teman-teman akan ketemu nih, akan ketemu kalimatnya, ya. Kita akan perbagi, walaupun dia satu momen itu satu objek, tapi nanti teman-teman akan ketemu, ya, akan ketemu kalimatnya ini objeknya di objek apa? Apakah objeknya nanti bisa jadi, kenapa bisa jadi karma? Kenapa bisa jadi karma ini jadi akusala atau jadi mahakusala? Sangat tergantung dari proses ini ke sana. Nanti di bab 4 kita belajar itu ya. Ini jadi akusala, ini jadi kusala gitu kalimatnya. Itu pasti akan ada rangkaian sebelumnya. Ya tentu kita pernah belajar kemarin, tergantung apa ini? Yoniso ya. Yoniso manasikara. Kita pernah bahas di bab berapa itu ya? Karena penting sekali nih Yoniso manasikara. Pokoknya kita belajar Abhidhamma itu yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan Yoniso manasikara supaya tidak menjadi akusala, tapi benar-benar menjadi kusala terus. Semua yang kita lakukan, semua yang kita putuskan harusnya menjadi kusala, jangan jadi akusala. Nah, supaya bisa Yoniso manasikara, ada beberapa faktor yang pernah kita bahas sebelumnya. Masih ingat nggak itu di bab berapa kita? Bab 8 atau bab sebelumnya, Rom? Terkait dengan Yoniso manasikara. Ya, syaratnya apa saja, itu kan? Kita pernah belajar itu kan? Dan kalau teman-teman misalnya ingin memperdalam lagi, kayaknya yang Mulia Bante Anukamsa juga pernah berceramah Di tentang bab 3, Romo. Romo bab 3, jelasin ya. bab 3 di pertemuan ke-20. Iya, gitu. Nanti teman-teman akan ketemu nih bahwa kalau kita bicara yang susah kan kita bicaranya di kesadaran kama wacara. Kenapa? Kesadaran kama wacara, 54. Kenapa? Di dalam kama wacara 54 ini pasti nanti teman-teman akan selalu ketemu dengan berbagai macam variabel kan, ada variabel merah, ada variabel biru, ada variabel hijau, itu sangat berpengaruh. Makanya kita yang tinggal di kama bumi 11 ini ya, dan kita punya kesadaran biasanya di kama wacara 54 ini, itu sangat amat lingkup indriawi itu karena 6 pintu ya akan sulit bagi kita untuk bisa selalu memiliki Yoniso manasikara. Kenapa? Karena biasanya yang kama wacara ini kan asawanya selalu muncul, potongan batinnya selalu muncul, ya kan? Setuju nggak begitu teman-teman? Meditasi kita berapa? 24 jam kita hidup, kita lebih banyak mencari panca indera kita selalu memancar keluar, ya. Kecuali kalau kita mungkin kehidupan sebagai pabajita, sebagai pabajita ya, mungkin menjadi seorang biku atau seorang samanera atau samaneri atau mungkin bikuni sudah tidak terpikirkan lagi untuk kehidupan duniawi, mungkin lebih fokus. Tapi kalau tidak punya tempat yang sesuai juga susah juga ya teman-teman. Ya, kalau tidak punya tempat yang sesuai. Sampai situ dulu. Siapa tahu ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan yang ke lain. Jadi kita akan bicara itu ya teman. Ya. Sadu. Baik, Rama Ramani Kalenmita,
Baru saja kita belajar mengenai aramana yang terkait dengan Manodwara, pembahasan mengenai Dhamma Ramana. Tadi Romo sudah menjelaskan mengenai Dhamma Ramana yang berasal dari pintu batin atau Manodwara. Itu ada 5 item, yaitu objeknya berasal dari cita, citasika, rupa, nibbana, dan panyati. Kemudian terkait waktunya pun juga bukan hanya present moment, tapi juga masa lalu, masa depan, dan juga terbebas dari waktu. Kekuatan dari Manodwara ini objeknya bukan hanya Dhamma Ramana, ternyata bisa juga mengambil dari objek yang muncul dari panca indera. Kemudian terakhir Romo menjelaskan penjelasan detail tentang berbagai macam objek. Ya, ada 7 item tadi sudah dibahas satu persatu, dan nanti ke depannya Romo akan jelaskan satu persatu ya, cukup panjang ya nantinya. Karena variasi cukup banyak, ini ada 7 objek ya yang tadi Romo sampaikan. Ya, silakan bagi Rama-Ramani yang mau bertanya, silakan langsung buka speakernya. Ya, kami persilakan. Ya, kita juga pada kesempatan ini kita pancarkan meta ya kepada Romo Ruby, karena besok akan melakukan ujian desersi ya untuk pencapaian gelar doktornya. Semoga Romo berhasil dan sukses Romo ya. Satu. Ya. Saya mau tanya Romo. Ya, saya silakan Romo. Romo, saya kemarin tuh kan di Abhidhamma exam itu ada 5 aku salah cita yang dihancurkan, Romo. Itu 4 Ditthigata, Sampayutta, dan 1 yang Wicikicca. Jadi analisa saya tuh ternyata tuh salah sekarang selama ini. Analisa saya tuh saya kira Ditthigata, Sampayutta yang berbahaya. Ternyata Ditthigata, Vipayutta yang sulit sekali dihancurkan, sampai arahat baru bisa menghancurkan Ditthigata, Vipayutta ini ya Romo. Begitu ya Romo. Baik nih Romo ya. Jadi lebih berat Ditthigata Vipayutta daripada Ditthigata Sampayutta ya Romo. Iya Romo, ini kan ada aku salah cita 12 ya. Iya. Aku salah cita 12 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Gitu ya Romo. Seseorang yang mencapai kesucian, Romo, kalau seseorang mencapai lokutara kan dia harus apa? Meditasi, vipassana dong. Kalau dia mencapai lokutara cita nih ya Romo ya. Berarti dia mencapai apa? Sotapati, Maggapala kan? Iya. Nah, kalau Sotapati Maggapala berarti yang pertama kali yang harus dihancurkan adalah Wicikicca, keraguannya dulu. Kan ada 3 belenggu ya, ini padam. Ini kan padam kan, Romo? Ya? Ya. Terus ini padam, Romo. Sakaya Ditti. Ini padam. Ini padam. Ini padam. Seorang Sotapati Maggapala dan Sakadagami Maggapala. Nah, kalau kita bicara seorang Sotapati dan Sakadagami kan dia hanya mematahkan 3 belenggu, Sakyaditi, Wicikicca, dan Silabbata Paramasa. Seorang Sakadagami hanya melemahkan Kamaraga dan Biapada. Ya, begitu kan Romo ya? Ya. Jadi kenapa ini yang Wipayutang itu yang lebih serem, Romo? Kita lihat ya Romo ya,
Ini Romo nih. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini Romo nih. Romo lihat, mana itu kesombongan. Mana itu sombong. Itu kan Romo? Nih, saya baca mana. Mana itu kesombongan. Walaupun mana kesombongan ini kadang kalau mana ini sombong belum tentu muncul wipayuta, gitu kan Romo? Ya, ada 11 yang kadang, ya. Tapi kita tahu yang namanya wicikita, witigata wipayutang, baik itu yang asal tarikan maupun sasang tarikan, komponen yang menyertainya adalah mana kesombongan. Dan Romo harus tahu kesombongan itu hanya baru lenyap kalau dia sudah mencapai Arahat. Makanya saya sering mengatakan begini, Romo. Ya, kalau yang Romo, yang somanasa sagatang ditigata sampayutang, dia bersekutu dengan pandangan salah. Bersekutu dengan pandangan salah. Bersekutu dengan pandangan salah itu artinya apa? Artinya dia Romo, dia tahu melakukan satu perbuatan keserakahan, ya, gitu ya. Bisa saja begini Romo, saya bisa saja melakukan ini, atau Romo bisa saja melakukan ini karena kenapa? Kalau kepepet, saya mencuri barang orang karena saya kepepet. Kenapa saya kepepet? Karena anak saya butuh sekolah. Atau saya butuh THR anak-anak, sehingga saya harus mencuri. Saya tahu pencurian ini salah. Saya bersekutu dengan pandangan salah, betul saya bersekutu dengan pandangan salah. Saya menyadari ini salah. Tapi yang ditigata wipayutang, dia nggak tahu salah, Rom. Dia terus lakukan. Ya. Dia selalu salah. Dia tidak tahu salah. Kalau orang nggak tahu salah, nggak punya pandangan benar, dia terus melakukan nggak kesalahan itu. Lakukan lagi. Kalau sampai utang, saya tahu salah, tapi saya lakukan. Kalau saya tahu saya lakukan, di masa mendatang saya bisa off, saya bisa berhenti. Saya bisa berhenti. Tapi kalau di tigata wipayutang, saya tidak tahu salah. Tidak bersekutu dengan pandangan salah ini bukan berarti pandangan benar. Oke, kita harus lihat di bab 1 ya. Pelajaran bab 1 sudah kita pelajari. Makanya kenapa kalau kita yang namanya di tigata wipayutang ini kan ada mana di sini. Jadi kalau saya klik di sini nih, Rom, yang muncul apa? Mana. Merah itu kan? Mana kan? Mana itu apa? Kesombongan. Dari 10 belenggu yang dipatahkan, mana itu kesombongan itu adalah arahat. Betul, anagami juga udah lemah kesombongan. Tapi yang benar, makanya orang arahat nggak ada yang mengaku dirinya sebagai seorang arahat karena mana kesombongannya sudah lenyap. Kalau kita bicara kesombongan, mana ini kan ada yang inferior, ada yang superior, benar ada same. Ada yang meninggikan, merendahkan, bahkan setara. Nah, jadi karena itulah Romo, kenapa makanya betul tugas kita sebenarnya adalah menghancurkan aku salah cita 12. Kalau yang warna merah ini, yang 12 ini sebenarnya, yang lain kan banyak banget nih. Coba lihat dari cita yang dari cita yang 89-121, warna merah ada berapa? 12. Warna biru ada 21. Hijau ada berapa? Tapi yang sedikit ini yang berpengaruh. Makanya tugas kita adalah bagaimana kita menghancurkan, melenyapkan. Yang harus pertama kita lakukan adalah wicikicanya harus lenyap dulu. Keraguan-raguan terhadap ajaran Buddha harus lenyap. Sehingga kita punya keyakinan sadar yang kuat sehingga memurnikan batin kita. Setelah ini melenyapkan, keserakahannya mulai berkurang. Nanti seorang arahat 12-nya lenyap. Seorang sakadagami tinggal 1 doang ini lenyap. Ini lenyap. Jadi seorang anagami ya Romo. Anagami ini kan kita bicara
Sakadagami sama anagami. Tapi kalau nanti seorang anagami nanti gini dong. Anagami ini lenyap semua. Ini lenyap. Ini lenyap. Ini lenyap. Ini lenyap. Ini lenyap. Tinggal ini doang dong. Anagami. Nanti arahat, udah kalau arahat lenyap semua. Arahat lenyap semua. Tuh. Jadi memang seperti itu Romo, memang di tiga tayu payutang itu tidak bersekutu dengan pandangan salah, bukan berarti bersekutu dengan pandangan benar. Itu kalimat. Makanya ada di garis bawahi. Di tiga tayu payutang itu tidak bersekutu dengan pandangan salah, bukan berarti bersekutu dengan pandangan. Tapi Gitu, ya tapi Romo, saya yang salah ya Romo. Yang saya baca itu di tiga tayu payutang itu yang tahu salah tapi masih melakukannya. Itu yang wipayuta. Salah ya Romo. Sampayuta itu yang benar-benar tidak tahu sama sekali ya. Ini saya lihat kali ya. Saya juga itu udah lama sekali teman. Ini pelajaran kan saya udah lewatnya. Harus lihat lagi gitu. Saya kan Romo belajar lagi, saya nggak belajar lagi. Gitu. Berikan memori saya aja nih. Saya jadi bingung. Saya jadi bingung kenapa wipayuta saya sudah tahu tapi masih melakukannya. Ternyata lebih berat ternyata gitu Romo. Nih sebentar Romo, coba saya cari. Bentar ya Romo ya. Kita bicara apa? Wipayutang ya Romo ya. Iya. Nama sampayutang. Iya. Oh ini dia. Sebentar Romo, dapat nih. Iya Romo yang saya baca nih. Kita bicara aku salah. Ya, aku salah itu kan berarti ada 12 ya. Asangkarikang sama sasangkarikang. Asangkarikang dulu ya. Kalau asangkarikang tahu Romo ya. Ya, asangkarikang timbul tanpa ajakan. Jadi kesadaran atau pikirannya dalam keadaan kuat. Iya. Ya kesadaran kuat kalau asangkarikang. Kalau sasangkarikang timbulnya dengan ajakan berarti kesadarannya lemah, manda. Kita sekarang bicara apa namanya somanasa ya, kegiatan. Sebab yang menimbulkan di tiga atas sampai yutang. Ya, sebab kita baca saya tulis gini, saya clear chat ya. Ini ada sebab yang ada sebab yang menimbulkan gitu ya di tigata sampayuta, di tigata sampayuta. Ada 5 sebab. 1, kata palingnya adalah saya pakai merah. Ditija sayata. Ditija, J-nya 2 ya. Ja sayata. Apa itu ditija sayata? Mempunyai kebiasaan pandangan salah. Punya kebiasaan pandangan salah. Namanya ditija sayata. Yang kedua, diti wipana pugala sewanata. Itu kalimatnya ya. Kayak bahasa Pali. Diti wipana pugala sewanata. Apa itu diti wipana pugala sewanata? Suka bergaul dengan orang yang mempunyai pandangan salah. Suka bergaul
sama orang yang punya pandangan salah. Tuh. Jadi di Tigata Sampayutang ya. Lalu yang ketiga sebabnya adalah sadama wimukata. Apa itu sadama wimukata? Tidak suka belajar dhamma. Tidak suka belajar dhamma. Lalu yang keempat nanti ketemu namanya mica witaka bahulata. Mica witaka bahu lata. Apa itu mica witaka bahulu kata? Adalah suka berpikir pada hal yang salah. Suka berpikir pada hal yang salah. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah ayoniso. Ayoniso. Umujanan. Apa itu? Tidak mempertimbangkan secara adil atau tidak mempertimbangkan secara adil. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat sekarang apa yang ini kan di Tigata Sampayutang. Kalau di Tigata Wipayutang yang gimana ya? Ini kan di Tigata Sampayutang nih. Sekarang kita lihat yang di Tigata Wipayutang. Ada sebabnya juga sama ya. Ada sebabnya ada 5 juga ya. Ada 5 sebab juga. Tapi ini sebabnya yang menimbulkan di Tigata Wipayutang. Jadi dari sebab itu kita bisa lihat mana yang berat gitu ya. Di Tigata Wipayutang. Gitu ya. Nah, yang sebabnya yang berat kita lihat sekarang. Yang pertama, sasatu uceda ya, uceda diti anaja sayata. Apa itu sasatu uceda diti anaja sayata? Tidak mempunyai sasata diti. Tidak mempunyai sasata diti apa artinya ya? Tidak memiliki perwujudan yang kekal. Tidak paham apa tuh. Kan kita ada konsep pemahaman, kalau teman-teman masih ingat nggak? Kalau kita belajar misalnya 62 pandangan salah terkait dengan misalnya sasata diti, uceda diti. Kedua kan sasata diti itu apa? Sasata diti itu kan berarti terkait dengan apa? Terkait dengan wujud yang kekal, yang abadi. Ini tidak dipahami oleh pandangan salah para kaum Brahman. Tapi ada paham uceda diti. Apa itu uceda diti? Dapat bahwa segala perwujudan kosong. Segala wujud kosong. Kosong. Gitu Romo ya. Nah, yang kedua, paham yang kedua adalah diti wipa ugala sewa sama. Ini diti kan diti wipana ugala sewa nata. Kalau ini sama nanti. Ini ada diti. Yang kedua ya, diti wipana ugala sewa sama. Sewanata. Sama. Apa tidak bergaul dengan orang yang mempunyai pandangan salah. Sama ya. Yang ketiga, saddama sama nih, saddama muka sama. Ya, suka mencari dan belajar. Sorry salah teman-teman ya. Kalau ini kan yang tadi kan saddama wimukata. Kalau yang ini teman-teman lihat. Yang ini ternyata saddama sama bedanya ya. Saddama beda ini.
Saddama, Samu, kata. Kalau ini tidak suka belajar dhamma, ini suka belajar dhamma. Suka mencari dan belajar dhamma. Suka mencari dan belajar dhamma. Aneh ya kalau kita belajar, betul ya. Kalau Wipayutang berarti suka belajar dhamma, Romo, betul ya. Kalau yang Sampayutang tidak suka belajar dhamma. Tapi akibatnya sudah tahu tapi masih melakukan, Romo. Itu yang menurut saya Asawa, tuh kita kalau Romo tahu kan kita kan diliputi asawa. Asawa, moha itu seperti dia mencari celah kemanapun supaya kalau kita sedang pikiran kita kan mudah goyah, Romo. Nah, ketika pikiran kita mudah goyah, dia akan masuk yang namanya awi asawa atau moha atau kilesa pasti. Makanya kenapa kita harus mindfulness setiap saat supaya pikirannya kan pikiran itu kan pikiran itu nggak mau tenang, Rom. Kalau dia tenang dia nggak suka. Pikiran itu maunya riwayat, maunya cari yang ribet, yang segala macam, itu pikiran. Sifatnya liar. Makanya dengan kita meditasi, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran supaya pikiran lebih tenang. Kalau pikiran kita tenang, asawanya nggak muncul. Tapi kalau pikiran kita tidak tenang, asawanya akan sering muncul. iya dong, aneh bener. Kita suka belajar dhamma, sudah tahu, tapi ternyata Wipayuta ini yang berat. Tapi Baru dari ngerti. Coba, ya Romo Effendi tanya lagi ke Pak Kadek ya. Saya sulit ngomong bahasa Inggrisnya, Romo. Saya nggak bisa ngomong gimana caranya. Mohon maaf Romo Ruby. Oh. Kalau penjelasan Sayarma, Sampayuta itu lebih berat. Kalau Wipayuta justru tidak berat. Kalau tadi Romo Effendi mengatakan bahwa sudah tahu, tapi tetap dilakukan. Itu sama dengan kayak orang memancing, tapi karena dia hobi, dia tetap lakukan. Dia tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Itu Wipayuta. Iya. Nah, pada saat dia nanti suatu saat kondisi batinnya dia kuat, oh saya harus melepaskan hobi ini. Nah, dia bisa melepaskan. Kalau Sampayuta, dia nggak tahu bahwa memancing itu adalah perbuatan buruk. Mengapa dia nggak tahu? Karena dia nggak belajar dhamma. Karena Ya, dia nggak betul. belajar dhamma. Jadi itu terus dilakukan terus. Nah, ini menurut saya, Rema ya. Nggak tahu kalau Pak Kadek berbeda lagi. Saya nangkepnya gitu. Ya, kurang lebih begitu, Rom. Mohon Kalau maaf. kita lihat dari sebabnya, maka yang di 3 Wipayutang itu belajar dhamma dia. Iya, mengerti, mengetahui. Kalau yang Sampayutang tidak belajar dhamma. Tidak tahu. Iya, makanya dia berat tuh, Romo. Karena nggak belajar dhamma, dia nggak tahu bahwa memancing itu salah, membunuh itu salah. Ini menurut saya, Romo. Saya sampaikan aja karena di bab 1. Iya, kasusnya beda. Kalau kita lihat di situ betul, Romo. Tapi kalau kita lihat bersekutu dengan mana, lebih berat mana. Tapi kenapa Sotapana menghancurkan yang Sampayuta dulu ya, Romo ya? Bukan Wipayuta ya? Tadi karena dia bersekutunya, kalau yang namanya Wipayutang bersekutunya dengan mana? Ini gini, Romo. Kita lihat kita pernah belajar Sampayoga dan Sanggaha kan, Romo, di bab 2 kan. Nih, kita pernah belajar Sampayoga dan Sanggaha. Ini, Romo, kita lihat ya. Kalau saya klik ini, Romo, yang Wipayutang, salah satu saja yang Wipayutang. Salah satu yang Wipayutang, Romo. Pasti mana muncul nggak, Romo? Tapi kalau saya klik di sini, Romo, mana nggak muncul, Romo? Saya klik di sini, mana nggak muncul? Saya klik di sini, mana nggak muncul? Lihat mana di sini, Romo? Yang mana ini? Makanya ada sebagian orang menganggap bahwa di 3 Wipayutang itu lebih berat karena ada mana. Gitu loh. Makanya perbedaan guru pasti terjadi. Gitu loh. Paham ya, Romo ya? Ya, paham. Perbedaan guru akan terjadi. Kalau seorang guru bahwa ketika dia bersekutu, kan ingat ya, cita itu muncul bersamaan. Upada, dia muncul bersama mengambil objek yang sama. Kalau lihatnya mana, berarti Wipayutang lebih berat daripada Sampayutang. Gitu. Iya, paham saya, Romo. Ya, tapi kalau lihat dari sebab tadi, kalau yang di 3 Sampayutang itu tidak belajar dhamma.
Kalau dari Wipayutang belajar Dhamma, ya sehingga akhirnya di Tigata Sampayutang dianggap paling berat. Nah, tinggal mau dari sisi mana kita belajarnya, gitu. Saya melihatnya dari sisi ini, Romo. Ini dia muncul bersama. Cita-cita sika, cita-cita sika yang muncul bersama kan. Kita pernah belajar juga itu di bab 8 kan. Sampayuta kananca damanang, kan begitu kalimat. Gitu loh. Ketika di Wipayutang, ketika di Tigata Wipayutang ini muncul, ada mana lu di situ? Gitu. Makanya kenapa ada sebagian menganggap bahwa di Tigata Wipayutang lebih berat. Karena dari 10 belenggu, mana adalah yang keberapa yang harus dipatahkan oleh seorang arahat. Begitu sih Romo artinya. Ya, baik. Ya, terima kasih Romo. Tapi yang nomor 4, nomor 5 belum tadi Romo. Sebabnya Romo. Oh, nomor 45 belum ya? Sorry. Iya Romo. Kita tadi. Ya, jadi sekarang kita lanjutin ke sini. Nanti yang keempat ya Romo, namanya sama nih. Kalau ini kan mica nih, ya. Yang keempat, kalau yang di Wipayutang, jadi dia sama witaka, bahulata. Apa itu? Suka berpikir pada hal yang benar, gitu. Suka berpikir pada hal yang benar. Makanya kenapa? Dari sebab inilah makanya mengapa di Tigata Wipayutang lebih berat, lebih mudah gitu ya. Karena dia lihat sebabnya, Rom. Jadi ada yang melihat sebab, makanya dianggap bahwa Sampayutang lebih berat. Lebih berat dibandingkan dengan Wipayutang. Gitu ya. Jadi saya yakin saya melihatnya dari sebab ini. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima di sini saya tulis. Yang kelima adalah sama Ayoniso. Karena Ayoniso kita pakai nak ini, no. Ayoniso, nak, umu, jana. Ada kalimat nak di sini. Kalimat nak di situ adalah tidak berada dalam pertimbangan secara tidak adil, mempertimbangkan secara adil. Kan tidak mempertimbangkan secara adil, ini kan berarti dikebalikan. Karena nak itu kebalikan, jadi mempertimbangkan secara adil. Nah, karena dari sebab-sebab itulah, maka di Tigata Sampayutang dianggap paling berat. Saya paham, karena kita harus bicara dasar, basic. Ya. Saya yakin saya akan mengatakan itu paling berat karena dia sebabnya. Sebabnya ya, Romo. Ya, sebabnya. Oh, tetapi kenapa aneh ya, Sotapati kok menghancurkan yang Sampayuta dulu ya, Romo? Iya tadi Romo, karena ada mana di situ. Mananya Iya. Itu ya. Kan mana kan harus dilanjutkan oleh seorang arahat, Romo. Iya. Ya. Ya. Oke, baik. Makasih Romo. Ya, begitu. Jelas saya Romo. Habis saya mau tanya di sana, saya nggak tahu cara ngomong bahasa Inggris gimana. Bingung. Ya, silakan Romo. Ardi, silakan. Ya, sudah lewat 1 menit, Romo. Saya tambahin sedikit lagi terkait dengan objek ya. Biar kita selesai, kita tuntas. Kita bahas tentang tentang ini. Jadi tentang kita bahas tentang ini ya. Tentang nanti kita bicara proses kognitif kan. Kalau kita bicara proses kognitif kan belakangan aja ya. Kita nggak usah detailin ya. Karena saya pikir kita akan bahas nanti di berikutnya. Yang paling penting saya ingin bicara begini, objek gitu ya. Objek internal dan eksternal. Kenapa kita perlu memahami ada objek internal dan eksternal? Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Kita harus tahu nih bahwa objek itu ada yang dari internal dan eksternal. Selama ini teman-teman membayangkan nggak bahwa objek itu biasanya dari mana? Dari mana? Eksternal aja kan? Ya. Nah, dengan kita belajar Abhidhamma ya Romo, kita bisa mengetahui gitu ya. Kalau kita belajar Abhidhamma nih Romo. Dengan kita belajar Abhidhamma, kita bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya loh kita mengetahui ada objek internal dan eksternal.
Ya, kenapa bisa begitu, Romo? Ya, karena kalau kita belajar lebih lama, kita punya pengetahuan, nyana, pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan untuk bisa mengetahui gitu ya. Atau minimal kita bisa punya pengetahuan yang benar ya tentang kehidupan ya, tentang peta spiritual, bahwa objek internal dan eksternal itu menimbulkan rasa jijik atau nibida. Kalau kita tidak pernah belajar lebih lama, objeknya selalu menyenangkan kan? Objek selalu apa? Aramana dan alambana tadi apa yang Ramani Dwita sampaikan kan? Indah selalu kan? Karena dia menganggapnya indah, menganggapnya selalu tongkat, ya bagaikan tongkat, bagaikan apa taman, indah. Padahal kalau kita belajar Abhidhamma, semua objek itu kalau kita belajar tentang pengetahuan Abhidhamma nanti mengarah objek yang kita lihatnya sebagai nibida. Kenapa objeknya cuma nibida? Di dalam Mahasatipatthana Sutta sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Wanita yang cantik ini dilihat dari apa? 32 kotoran tubuh, hanya Mahabhuta 4, hanya 9 tengkorak. Gitu kan kita belajar itu kemarin kan? Ya. Kalau kita bisa melihat tubuh sebagai 32 kotoran, Mahabhuta 4, lalu kita bisa melihat tubuh sebagai tengkorak kan pasti menjijikan. Nah, karena pasti menjijikan, maka kita punya tercerahkan pasti. Tapi selama kita belum bisa melihat objek sebagai sesuatu yang nibida, yang menjijikan, rasanya sulit buat kita untuk bisa menghancurkan kemelekatan. Karena setiap kali objek ini indah, pasti kita melekat nggak? Melekat. Gitu kan teman-teman ya? Pasti kita melekat. Nah, kita pernah tahu bahwa objek internal itu adalah apa? Tadi apa? Bahasa paling objek internal itu. Ajata. Nanti belajar kita di bab 6. Ya. Objek internal itu internal ya, itu ajata. Kalau kita bicara ajata, berarti kan internal nih. Kita lihat nih teman-teman. Nanti teman-teman akan ketemu nih dengan ini nih, ya. Saya kasih tahu bab 6. Kembali lagi ke bab 6 itu adalah yang bab yang ini teman-teman nih. Tuh, ya. Nih ada bab 2. Nih bab 2 ya. Rupa Wibangga ya. Di Rupa Wibangga ada ajata, cari ajata nih. Ya. Lihat ajata kan yang satu ya. Jadi ajatika sama aja ya, ajata. Apa itu ajata? Kita klik saja nih ajata. Ajata adalah objek internal. Internal. Ya ajata lawannya apa? Bahira. Ini kan sepasang nih. Kalau yang internal berarti ini eksternal. Coba lihat teman-teman. Kalau saya klik ini ajata, berapa yang nyala? Tuh, cuma 5 tuh. Objek internal itu adalah caku, sota, saku pasada, sota pasada, ganha pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Cuma 5 kan? Objeknya cuma 5. Tapi kalau bahira, lihat bahira ada berapa totalnya? 20. Ini lihat nih. Berapa totalnya? 23 tuh teman-teman. Ya. Objeknya 23. Kenapa kita perlu tahu ini teman-teman? Supaya bisa menganalisa dengan objeknya bahira ini, kita bisa menganalisa kesadaran-kesadaran yang mengambil objek berupa realitas hakiki saja. Karena kalau kita lihat ini semua yang bahira rupa, kita melihatnya tidak secara paramata dhamma. Tuh. Rasanya nggak cukup ya Romo ya, nggak cukup. Kita akan pelajari dalami besok ya Romo ya. Tapi saya punya gambaran. Jadi teman-teman nanti ini kan akan kita belajar bab ini kan akan kita pelajari di bab 6. Tapi minimal teman-teman sudah punya bayangan. Kenapa sih kita perlu tahu objek? Objek itu dibelah menjadi ajatika dan bahira
supaya teman-teman tahu bahwa kalau kita bicara objek itu internal eksternal itu supaya menimbulkan nibida saja. Karena menimbulkan nibida kita harus tahu rupanya seperti apa. Menarik sih teman-teman ya, tapi mungkin waktunya kali ya Rama ya. Mungkin cukup dulu kali ya, nanti baru kita lanjutin ya Rama ya. Ya, sadu. Ya, sudah lewat 8 menit dan juga mungkin Romo perlu persiapan untuk ujian desersi besok ya. Baik, semoga Romo Effendi nggak galau lagi terkait Sampayuta, Wipayuta. Iya, Romo. Tanya juga ke Pak Kadek. Karena memang kalau ikut kelas Abhidhamma eksam harus ikut di sana. Kalau nggak nanti beda-beda susah ya jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan tutup. Ramani Dwita ya, boleh pimpin Patidana dan Nama Karapata. Suaranya belum muncul. Ya, marilah semua para kalyana mita, setelah kita memupuk kebajikan, marilah kita limpahkan kebajikan ini. Kita membacakan parita patidana. Andamayang patidanang karomase punya sidani katasa nyatanye patidana me tanani katani me anumodantu te sayang te sanca bagino hontu ye cimang napajanati satananta pamanaka dewa Ye piya gunawantaca. ye piya gunawantasa Mayang mayang mata pita dayo ditame capya ditawa yanye majatawe gino satta titan tilo kasming te buma catuyonika panceka catuwokara sangsara bawa bawe nyatang ye patidana anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capap pontu te sasa si jatang suba. Mari kita lanjutkan dengan menghormat kembali kepada Sang Tiratana sebagai penutup pembelajaran part ke-24 malam ini. Mari kita konsentrasikan batin pada pembacaan ini. Arang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namassami supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Mari kita pancarkan metta bawana.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.